Nah, langkah pertama yang dapat teman-teman lakukan adalah ketik fx dan kita buat fungsi awal yaitu bebas. Nah, di sini kita memakai x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 ditambah 7x tambah 1. Setelah itu kita enter. Lalu ini adalah fungsi awalnya. Terus kita ke slider, isi interval, bebas berapa angkanya. Di sini kita memilih minusnya minus 10 dan maksimum 10. Setelah itu posisikan slidernya dengan klik kanan dan digeser. Lalu kita akan mencari garis singgung. Nah, klik point dan tekan dimanapun pada grafik fungsi awal tersebut. Di settings, ubah definition menjadi A, FA untuk memasukkan ke fungsi awal tadi yang fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 7x tambah 1. Setelah itu, kita akan mencari garis singgung. Nah, garis singgung ini kita ke tangents. Klik grafik, lalu klik ke titik A itu. Nah, ini udah ini udah dapat garis singgungnya di mana. Setelah itu kita akan mencari gradien kemiringan di slope. Terus kita ketik garis singgungnya. Kita klik. Baru ini udah dapat gradiennya. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi turunan pertama, yaitu f aksen x. Kita misalkan dengan bx. Bx sama dengan f aksen x. Dan ini kita dapat yang warna ungu. Lalu turunan kedua yaitu f double aksen x. Kita misalkan dengan cx. Jadi cx sama dengan f double aksen x. Lalu kita klik enter. Setelah itu, kita akan mencari stasioner atau ekstremum dengan klik grafik fungsi awal tersebut yang oranye paling pertama. Setelah itu, kita akan mencari titik belok, yaitu dengan inflection point, buka kurung X, lalu ditutup pakai kurung kurawal, lalu kita klik enter. Nah, fungsi naik kita anggap D, jadi ketika naik, fungsi syaratnya adalah F aksen harus lebih besar dari 0, karena ini kemonotonan, lalu kita enter. Setelah itu, kita akan mencari fungsi turunan yang kita anggap X, karena fungsi turun syaratnya adalah F aksen lebih kecil dari 0. Setelah itu, cekung ke atas kita anggap sebagai V, yaitu F double aksen lebih besar dari 0, lalu kita enter. Untuk fungsi cekung ke bawah, kita anggap W dengan fungsi F double aksen lebih kecil dari 0. Lalu di enter juga. Lalu dapat. agar semakin lengkap, kita dapat memberikan judul kepada perintah yang kita buat. Langkah pertama yaitu klik ABC Text, lalu ketik judul yang kita mau. Jika sudah, klik OK. Lalu jika ingin diedit color-nya, kita dapat klik kanan, klik setting, dan klik color yang kita mau. Nah, nama judul pun selesai dibuat, tapi teman-teman dapat lihat di sini kalau nama judulnya itu tidak menempel dengan screen-nya dan masih bisa tergeser-geser. Untuk mengatasinya, teman-teman dapat klik kanan dan klik pin to screen. Nama judul pun menetap dengan screen-nya. Untuk penamaan fungsi awal, kita menggunakan model kotak seperti itu. Jadi langkah awalnya adalah klik input box, lalu ketik nama di bagian caption, lalu pilih link object. Pilih rumus fx karena kita ingin membuat fungsi awal yang sudah kita buat. Nah, tujuannya agar terlink, tiap kita ubah fungsi awal, yang turunannya juga ikut berubah. Nah, sama seperti tadi nih, kalau teman-teman ingin edit color-nya, klik kanan, klik setting, dan klik color yang kita mau. Lalu agar dia tidak bergeser, lalu klik kanan dan klik pin to screen. Hasil dari boxnya sudah memang tidak bergeser-geser lagi. Akan tetapi kalau teman-teman zoom in atau out, akan mengecil dan posisinya itu menjadi dempet. Jadi cara kita mengatasinya adalah klik kanan, klik setting, position,
dan pencet checklist the absolute position in screen. Dan tada! Selanjutnya, kita akan membuat nama dan fungsi yang akan berubah, yang nantinya akan terlink ke fungsi awal. Caranya mirip yang pertama tadi. Pertama, klik ABC Text, ketik nama yang kita mau, contohnya turunan pertama, lalu klik OK. Agar semakin bagus tampilannya, teman-teman dapat memberi warna sesuai dengan selera teman-teman. Caranya sama seperti sebelumnya. Untuk pembuatan fungsinya, klik ABC Text lagi dan di bagian Advance, kita klik dan klik logo yang kedua. Lalu kita pilih nih yang mana satu fungsi yang akan kita buat. Karena di awal kita membuat BX menjadi F aksen X, jadi ya kita memilih huruf B. Karena turunan pertama diwakili oleh si B. Di bagian kiri dapat teman-teman lihat, teman-teman memisalkannya ini menggunakan huruf apa. Jadi memilih Advance-nya sesuaikan dengan ini. Sama seperti sebelumnya, klik pintu screen agar dia tidak bergeser. Yang keempat, checklist box. Yang pertama, kita pencet aja checkbox-nya, lalu kita beri nama. Lalu kita pilih fungsi yang mau kita link ke checklist box-nya. Lalu, jika ingin menyesuaikan dengan turunan pertama, berarti kita ambil yang BX sama dengan F aksen X. Untuk menggeser, kita dapat klik kanan dan hapus centang pada fix checkbox dengan klik sekali. Lalu kita dapat menggesernya dan klik fix checkbox lagi untuk menjadikannya permanen di tempat. Akan tetapi khusus untuk interval cekung atas bawah dan kemonotonan itu harus kita nyalakan dulu dengan kita pencet di kiri ini. Kalau dia berwarna, artinya dia sudah menyala. Lalu teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah membuat checkbox seperti sebelumnya. Nah, kalau dia menyala, itu area yang terwarna seperti itu. Dapat dilihat seperti pada screen. Dikarenakan ada beberapa perintah, teman-teman dapat mengulang langkah yang sama untuk membuat checkbox-nya dengan melink terhadap fungsi yang kita inginkan atau perintah yang kita inginkan. Agar semakin menarik, teman-teman dapat mengubah warnanya. Dan inilah hasil akhir dari kalkulator yang telah kita buat sebelumnya. Dapat kita uji coba di sini bahwa kalkulator berfungsi dengan baik sesuai dengan perintahnya. Kalkulator ini dapat digunakan sesuai dengan perintah soal atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Agar semakin mantap, kita dapat menguji penggunaan kalkulatornya dengan contoh soal. Untuk soal yang pertama, itu ada 4x plus 1500 per x min 40. Nah, karena dirasa sulit jika dikerjakan langsung seperti ini, kita dapat mengubah bentuknya dengan mengalihkannya dengan p, sehingga didapatkan 4p kuadrat min 40p plus 1500. Nah, ini merupakan fungsi awal yang akan digunakan dan dimasukkan ke dalam kalkulator. Teman-teman dapat lihat di sini bahwa fungsi B atau perintah B itu menandakan sebagai fungsi turunan pertama. Sehingga jika kita checklist pada klik box-nya itu atau checkbox-nya itu akan terlihat fungsi pertamanya itu seperti apa. Setelah didapat pada kalkulator bahwa B aksennya adalah 8x minus 40, tugas kita adalah mencari nilai x-nya. Kita harus mencari nilai X-nya dapat secara mandiri karena ini merupakan soal cerita. X dinyatakan sebagai lama harinya. Jadi, biaya minimum terjadi pada saat X sama dengan 5. Hasil X sama dengan 5 dapat kita substitusikan ke dalam fungsi awal, menjadi 4 dikali 5 kuadrat minus 40 dikali 5 plus 1500 sama dengan 1400. Jika ditanya biaya minimum setelah dilakukan proyek atau setelah proyek akan dilakukan renovasi, maka kita dapat menentukan fungsi turunan pertamanya ini menjadi fungsi awal, sehingga fungsi turunan pertamanya itu akan menjadi fungsi turunan keduanya itu akan menjadi fungsi turunan pertama dari fungsi turunan pertama. Jika ditanya biaya minimum setelah proyek atau setelah proyek akan dilakukan renovasi, maka fungsi awalnya kita dapat menjadikan fungsi turunan pertama tadi menjadi fungsi awalnya. Sehingga dapat dilihat pada kalkulator yang telah kita buat bahwa fungsi turunan keduanya ini menjadi fungsi turunan pertamanya, yaitu X sama dengan 8. Artinya, sebuah proyek dapat dikerjakan selama X hari, yaitu 8 hari jika dilakukan renovasi. Grafik atau perubahan interval atau titik potongnya dapat dilihat pada kalkulator yang telah kita buat. Bagaimana perbedaan antara turunan pertama dengan turunan kedua. Nah, untuk soal kedua, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, yaitu kita dapat mencari
turunan pertama dari kalkulator yang telah kita buat. Nah, setelah mendapatkan turunan pertama, maka kita substitusikan pertanyaan dari soal yang ditanya bahwa laju penduduk dalam 5 tahun. Maka kita dapat mengubah X yang menjadi 5 dan dikalikan dan sehingga didapatkan hasil akhirnya berupa pertambahan 9.500 jiwa penduduk per tahunnya.